dan fokusnya yaitu warga Balela. Begitu. Pertama saya mau memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Putra Lamuri. Dari September 2021 dipercaya sebagai Lurah Balela dan pun salah satu inovasi yang saya lakukan ketika menjabat sebagai Lurah Balela. Lembaga institusi Kelurahan Balela Kecamatan Putra. Judul inovasi saya Perpelura dengan bidangnya yaitu inovasi pelayanan. Langsung saja. Ada 3 hal besar yang saya temukan ketika menjabat sebagai Lurah Balela waktu itu. Jadi 3 hal ini, yang masalah ini, yang pertama yaitu belum tersedianya informasi standar pelayanan berupa syarat pelayanan yang diakses secara online. Ya. Sebenarnya di sini standar pelayanan banyak juga, jadi tidak hanya syarat pelayanan saja, biaya pelayanan, terus prosedurnya seperti apa. Tapi yang saya lihat paling utama itu syarat pelayanan. Jadi masyarakat itu agak sulit ke kantor lurah, harus bolak-balik. Contoh ketika pengurusan KTP, mereka harus datang ke Pak Lurah, syarat untuk pengurusan KTP seperti apa. Terus mereka harus kembali ke rumah lagi, terus mengantar kembali berkasnya. Jadi ini saya lihat sebagai sebuah persoalan dasar di mana masyarakat harus bolak-balik dari rumah ke kantor lurah. Ya, baik kondisi kelurahan saya ya tidak cukup luas sehingga masyarakat ini bisa bolak-balik sudah. Tapi kalau ini kita implementasikan di kelurahan lain, contoh seperti yang lebih luas seperti WRI dan sebagainya, tentu akan berdampak pada yang biaya juga dan waktu. Yang kedua yaitu ketersediaan sarana pengaduan, pelaksanaan pola pengaduan dan informasi tata cara pengaduan yang belum memadai. Ketika saya masuk yang saya temukan pertama yaitu ada sebuah kotak pengaduan, kotak saran. Ya, menurut saya ini masih ya model lama dari sistem pengaduan, sehingga di situ pun tidak tersedia seperti alat tulis, sehingga masyarakat enggan mau melapor seperti apa mekanismenya, prosedurnya seperti apa. Dan bisa juga ketika mereka menyampaikan laporan, siapa petugas yang akan mengambil tahu bahwa kotak itu sudah terisi dan kita tahu siapa yang melapor tadi untuk kita tidak lanjuti. Sehingga ini saya lihat sebagai sebuah persoalan karena masyarakat ya selain enggan untuk melapor dan mereka yakin bahwa laporan mereka tentu tidak bisa ditindaklanjuti seperti itu. Yang ketiga yaitu minimnya akses informasi tagihan pemerintah. Ini kita kaitkan juga salah satu program dari kawasan Timur yaitu 4 gerakan meningkatkan pendapatan. Saya melihat di sini permasalahannya adalah yaitu masyarakat bukan enggan membayar atau tagihan PDB atau melunasi kewajiban mereka, tapi rata-rata yang bekerja sebagai PNS atau yang punya kesibukan lain, mereka ingin dapat diingat, artinya mengakses tagihan secara online, sehingga mereka bisa kapanpun mereka bisa bayar di mana saja. Sehingga masalah ini saya lihat bukan saja mereka enggan melaksanakan kewajiban tadi, tapi juga karena minimnya informasi dari Pemda sendiri kepada mereka mengenai tagihan-tagihan ini. Sehingga asumsi saya bahwa semakin dekat jarak antara pelayan dan yang dilayani, maka pelayanan akan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sehingga dari situ pendekatan strategis yang saya lakukan ketika menjabat sebagai lurah, kita mengeluarkan sebuah aplikasi WA Autorespon yang kita kenal dengan nama atau judulnya itu Lapor Lurah. Kenapa saya menggunakan WA Autorespon? Dari pengalaman saya, ketika masyarakat kita sodorkan aplikasi, contoh yang harus di-download di Play Store dan sebagainya, satu kendalanya apakah ini dibutuhkan atau tidak. Ketika mendownload apa space di HP ada atau tidak. Sehingga saya melihat bahwa ada media sosial yang penggunanya terbesar di Indonesia ini, selain Facebook, TikTok dan sebagainya, salah satunya juga WA. Jadi kita tidak perlu membuat aplikasi baru. Kita tinggal nebeng di WA Autorespon ini, karena hampir semua kita di ruangan ini juga menggunakan WA, aplikasi WA. Sehingga aplikasi WA Autorespon ini kita modifikasi dengan persoalan yang dihadapi masyarakat tadi. Sehingga harapannya yang pertama, masyarakat tadi memperoleh akses informasi standar pelayanan dari berbagai jenis layanan secara cepat,
mudah diakses di mana saja tanpa perlu ke kantor lurah. Yang kedua, memperoleh kemudahan dalam penyampaian pengaduan masyarakat, permintaan informasi, penyampaian aspirasi melalui aplikasi WA atau respon. Ini yang kami temukan beberapa bulan terakhir mengenai pengaduan terkait bansos, bantuan sosial, baik BLT, BBM, PKH dan sebagainya. Ini pun pendekatan strategis ini sangat efektif bagi kami, bagi masyarakat yang ingin mengadukan ini segala permasalahan. Yang ketiga adalah mendapat informasi tagihan pemerintah, baik tagihan PBB, pajak daerah, tagihan air, dan lainnya secara mudah tanpa kantor lurah dan dapat menerapkan pembayaran secara elektronik atau kris. Jadi kita kerjasama juga dengan Bank ITB juga seperti ini, sehingga mempermudah masyarakat tadi mau bayar pun sebenarnya tidak perlu harus ke kantor lurah seperti itu. Ya, di sebelahnya itu ada salah satu contoh aplikasi WA Respon yang kita jalankan dengan ada 3 layanan administrasi, layanan lapor, dan layanan tagihan pemerintah. Lanjut. Ya, pelaksanaan dan penerapannya. Untuk sosialisasi mengenai aplikasi ini kita menyebarnya via Facebook Kelurahan. Kenapa kami menggunakan Facebook Kelurahan? Karena algoritma dari Facebook itu sendiri ketika kita membuat Facebook Kelurahan Balela, otomatis akan mempertemukan kita dengan warga-warga di Kelurahan Balela tadi. Ya, baik yang ada di sini di Kelurahan Balela ataupun yang di luar tapi mungkin menyeting tempat tinggalnya adalah Kelurahan Balela, sehingga mudah kita informasikan. Yang kedua juga melalui pengeras suara, kita setiap kali informasi pengumuman terkait bansos, silakan bisa akses di Facebook Kelurahan, sehingga mereka akan terhubung dengan WA atau respon juga. Selain itu juga melalui banner atau spanduk di kelurahan ketika masyarakat mengakses layanan. Ya, tentunya untuk pelaksanaan penerapan ini melibatkan stakeholder terkait. Yang pertama, sehubungan dengan layanan tadi, pembuatan KTP dan sebagainya yang kita sebut layanan administrasi kependudukan, perangkat kelurahan berkoordinasi dengan petugas pendukcapil yang berada di kecamatan. Jadi semakin dekat, masyarakat tidak perlu harus ke kantor catatan sipil, tapi cukup ke kelurahan, karena jarak kelurahan Balela dan kecamatan Buka juga kalau kecamatannya tidak terlalu jauh, sehingga kita memudahkan mereka ketika mengurus administrasi seperti KK dan sebagainya bisa langsung di kantor lurah. Apalagi dengan kemudahan tanda tangan elektronik saat ini, sehingga cetak KK, akte dan sebagainya bisa ya cuma beberapa menit langsung jadi seperti itu. Yang kedua, sehubungan dengan layanan lapor. Ya, ini kita intervensi juga dengan seperti dari Pol PP untuk pemadam kebakaran. Di situ juga kita bisa akses juga nomor-nomor penting di pemadam kebakaran. Babin Kadimas, Babinsa juga bisa diakses di situ. Di sini silakan jenis laporan seperti apa. Selain itu saya bisa lihat di situ. Contoh ini ke soal keamanan dia bisa hubungi Babin Kadimas, atau soal kebakaran dia bisa hubungi juga dengan dari Pol PP. Sehubungan dengan layanan tagihan pemerintah seperti PBB, pajak reklame, ini perangkat kelurahan teleponnya sedang Bank ITB sebagai bilik resmi pembayaran serta dinas pendapatan atau bersih melalui aplikasi ITB untuk memperoleh kemudahan informasi tagihan. Demikian juga untuk PDAM, kita kerjasama juga dengan aplikasi Siska PDAM Delekat untuk peroleh informasi tagihan air seperti itu, sehingga mempermudah masyarakat cukup di rumah saja mereka bisa akses informasi tagihan. Jadi sumber daya yang kita gunakan yaitu sumber daya teknologi tadi, yaitu aplikasi autorespon WA versi 278. Selain itu juga adminnya juga saya sendiri, sehingga masyarakat lagi merasa bahwa ini langsung dijawab oleh lurahnya. Meskipun di situ autorespon hanya untuk mengarahkan jenis pengaduan atau jenis laporan seperti apa, tapi saya sendiri adminnya, langsung saya yang menjawabnya di situ, sehingga output yang berhasil dalam penerapan aplikasi ini, masyarakat dapat mengecek persyaratan pembuatan KTP cukup dari rumah. Dan yang kedua ini, ya beberapa bulan terakhir yang saya sampaikan mengenai pengaduan bansos ini lumayan besar juga banyak. Itu kenapa saya tidak dapat PKH, kenapa saya tidak dapat BPT, kenapa saya tidak dapat BLT BBM, kita bisa jelaskan secara detail via WA. Kalaupun mereka tidak mau, enggan bertemu di kantor lurah, sehingga penyaluran bansos ini juga
sibuk di rumah atau di kantor, bisa cek PBB tahun ini berapa saya punya. Kita bisa sampaikan via WA. Dan kalau di WA otomatis kita save nomornya. Jadi tahun depan pun kita bisa informasikan sama. Jadi kalau tagihan bulanan seperti air bisa tiap bulan, kalau pajak tiap tahun kita informasikan. Ya, kendala yang utama yang dihadapi sebenarnya interkoneksi beberapa aplikasi ini. Yang saat ini kita lakukan memang secara online, tapi kita masih artinya kita masih meminta lagi data. Contoh kita harus cek di aplikasi NTTP, kita harus cek lagi nih. Tapi kalau itu kita bisa interkoneksikan, ada admin online yang otomatis bisa menjawabnya tadi hanya dengan pelanggan atau masyarakat hanya menginput nomor saja, itu akan mempermudah kami. Yang selama ini menjadi kendala kami adalah kami masih harus secara manual lagi mengecek di aplikasi beberapa aplikasi yang kita itu. Ini belum terkoneksi dalam satu sistem. Itu yang kendala yang kami hadapi. Sehingga kita bisa lebih cepat lagi kalau semua sudah terkoneksi. Sehingga ya target dari kami yaitu laporan masuk sampai yang ditindaklanjuti. Ya kalau laporan dulu cek masyarakat terkait pengaduan, ya laporan masuk tadi segera kita tindak lanjut laporan dulu. Itu jadi indikator keberhasilan dari aplikasi lapor ini. Next. Ya, ini dampak sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya masyarakat harus berulang kali ke kantor lurah. Datang lupa bawa KTP, datang lupa bawa KK, sehingga bolak-balik. Tapi dengan adanya aplikasi lapor lurah ini, masyarakat cuma cukup sekali dari kantor lurah langsung bisa tidak proses seperti itu. Atau paling simpel juga via WA saja. Mereka tinggal foto saja KTP mereka, foto kartu keluarga, tidak berproses. Silakan nanti tinggal ambil jemput di kantor lurah. Pengaduan masyarakat, ya, yang lama ini kita menggunakan kotak pengaduan dan responnya lama. Yang terbarunya, yang sekarang pengaduan masyarakat dapat melalui aplikasi lapor lurah dan lain lapor bisa diakses 24 jam. Jadi memang kita auto responnya 24 jam. Jadi kapan saja karena malam masyarakat mau cek, saya mau hubungi Babinsa, langsung nomornya muncul di situ. Jadi bisa 24 jam standby untuk WA auto responnya. Yang ketiga yaitu masyarakat harus ke kantor lurah untuk dapat informasi bagian pemerintah. Ya harus ke kantor lurah untuk cek berapa PBB-nya dan sebagainya. Tapi ini cukup di aplikasi dan pembayaran pun bisa via non tunai, ya bisa transfer, bisa via kris. Next. Inovasi ini kami harapkan terus berlanjut. Keberlanjutannya ini kami terus menambah fitur-fitur baru sehingga masyarakat tidak hanya beberapa fitur itu, tapi ada fitur-fitur baru atau menu baru yang kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan saat ini masyarakat sebagian besar adalah kebutuhan informasi mengenai bansos sangat tinggi. Ini salah satu contohnya kemarin kita ubah. Sebelumnya kita cuma informasi saja, tapi ini kita tambah informasi BLT BPN. Ya, ini juga jadi persoalan dari masyarakat sehingga mereka bisa mengakses. Kenapa mereka tidak dapat? Silakan mereka bisa bertanya juga di situ. Seperti itu untuk keberlanjutan aplikasi lapor lurah ini ke depan. Next. Ya, ini data dukungnya dan kita bisa lihat riwayatnya dan bisa terekam juga di HP saya untuk beberapa laporan-laporan masyarakat. Saya contohkan saja untuk syarat membuat KTP. Mereka cukup klik satu, sudah ada tahu langsung syarat KTP seperti apa. Atau mau dua kakak dan sebagainya. Yang sebelah pemerintahan informasi bansos dan TPBN. Jadi mereka mengirimkan namanya, kita langsung cek. Oh ternyata ini ada nama, kita langsung bisa balas. Oh ada nama, ini belum. Kita informasikan kenapa belum. Next. Ya ini cek tagihan PBB. Ini juga testimoni dari satu pensiunan juga, yaitu tadi mereka mungkin kalau enggak ke kantor lurah, mereka bisa cek via WA. Sehingga kita langsung informasinya apakah tagihan itu sudah dibayar atau belum bisa kita informasikan juga. Yang keduanya ini adalah informasi nomor penting. Ya contoh terjadi kebakaran, masyarakat sulit mau cari nomor pemadam kebakaran di mana, silakan akses lapor lurah akan dihubung. Atau mereka mau kontak Babinsanya di lurah beliau tidak perlu harus biar lurah lagi langsung klik di aplikasi tadi muncul nomor WA Babinsanya. Data dukung yang lain ini untuk sosialisasinya kan kembali informasinya di depan kantor lurah sehingga ketika masyarakat datang menerima pelayanan bisa langsung cek di situ apa saja layanan mereka butuhkan. Ada standar pelayanan kita.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu cepat atau ada hal yang kurang jelas bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.